Ya, pemirsa, kita kembali lagi bersama Bang Akbar dan Mbak Lili. Bang Akbar, tadi udah ada statement dari Pak Novanto bahwa Pak Jokowi akan didukung oleh Golkar untuk periode yang kedua. Ini apakah bagian dari memenangkan Setnov gitu jadi ketua Golkar? Ya, saya menangkap suasana di dalam Munas itu memang ada beberapa pernyataan yang secara spontan menyebut-nyebut Pak Jokowi sebagai calon presiden. Oh, memang muncul ya, Bang? Ya, secara spontan. Spontan ya? Jadi artinya secara resmi tidak membicarakan soal itu, tapi karena kan Munasnya itu kan sangat terbuka. Jadi ada suara-suara begitu ya tentu juga muncul. Apakah mungkin juga meminta Pak Setnov jadi ketua Golkar itu adalah juga bagian dari supaya Golkar gak punya calon yang kuat dari ketuanya sendiri untuk ingin maju? Kan Pak Setnov merasa mungkin, secara kutip Pak ya, dengan kondisi-kondisi yang ada, tekanan-tekanan politik, mungkin dia untuk maju jadi presiden atau wakil presiden lebih kecil gitu, sehingga dari istana juga memilih dia lebih baik gitu daripada yang lain gitu. Kalau Bang Ade kan bisa saja Bang Ade jadi wakil presiden gitu kan, dari partai lain siapa dipilihnya. Kalau ini enggak, itu apakah memang bagian dari itu juga Bang? Kalau menurut saya sih ya tidak sampai sejauh itu. Nggak sejauh itu. Pak Jokowi itu saya yakin tentu kalaupun dia punya keinginan untuk menjadi presiden kembali, dan saya pikir itu normal karena orang sudah berada pada satu posisi, maka tentu saja dia ingin mengoptimalkan posisi itu, sehingga demikian agenda-agenda pembangunan yang mau dia kerjakan itu bisa katakanlah tuntas. Kalau 5 tahun mungkin tidak bisa tuntas, karena itu wajar kalau dia juga punya keinginan. Tapi nggak kontradiktif Bang dengan mengatakan bahwa Golkar itu punya calon yang sangat banyak di pemimpin, tapi dengan statement tersebut kan membuktikan bahwa Golkar ini nggak ada yang bakal di calon presiden yang layak gitu. Apa gimana ya? Ya karena saya pikir wajar aja kalau banyak menyebut Pak Jokowi, karena memang kalau kita lihat kan kiprahnya dia sebagai presiden kan nampak betul. Ya? Belusukannya, kalau belusukan di kota sekarang di Indonesia, membangun untuk Indonesia nampak betul ya. Itu kan membuat, boleh dikatakan citra beliau kan juga semakin menaik. Sehingga demikian peluang beliau untuk menjadi calon lagi presiden juga menjadi semakin kuat. Bahwa di internal Golkar juga tentu ada yang punya berkeinginan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi tentu saja pada hari-hari ini masih kondisinya belum ada ya? Orang-orang itu untuk maju. Golkar aja belum terkonsolidasi dengan baik kalau mau bicara mengenai presiden tokoh gitu ya? Golkar mau bicara tentang presiden, nah itu kan saya pikir nanti orang ketawa. Nah, kalau Mbak Lili sendiri bagaimana melihatnya? Iya, Bang Akbar dan semua komponen Golkar itu pasti paham benar bahwa sejatinya politik itu kan adalah pertentangan dan pertemuan dua kepentingan. Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari apa? Kompromi yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan politik tadi. Jadi artinya kalau setting, katakanlah tadi yang dinyatakan oleh Mas Arya kan, setting, kenapa Setia Novanto diminta didudukkan di antara 8 calon loh Bang. 8 calon itu menurut saya semuanya adalah kader-kader potensial yang seharusnya juga dilirik. Tapi apakah mungkin Mbak tadi bahwa Golkar akan mendukung Jokowi jadi presiden? Ya bisa jadi. Memang bisa jadi. Memang dalam politik itu ada yang hanya satu kemungkinan, kan bisa 2 dan 3 kemungkinan seperti itu. Bisa juga seperti itu. Untungnya tapi yang jelas, Golkar ya? Apalagi Golkar kan sudah menyatakan untungnya pemerintah gitu. Enggak, untungnya apa kira-kira? Apakah ini supaya dapat reshuffle lebih baik, dapat kekuasaan lebih banyak gitu kan, atau gimana? Saya kira sih tidak sampai sejauh itu. Karena Golkar juga punya kepentingan supaya gagasan-gagasan pembangunan itu bisa masuk. Yang disuarakan oleh Golkar juga bisa ikut bersama-sama dengan kepemimpinannya Pak Jokowi dalam konteks programnya, bukan dalam konteks posisinya. Kalau dalam posisinya kemudian juga dianggap cukup visible, kenapa tidak? Atau Golkar mengambil posisi seperti ini supaya elektabilitasnya naik dengan cepat dengan dia mengatakan dukung Jokowi. Iya bisa jadi. Karena kemarin gara-gara gonjang-ganjing kisru internal itu kan di pilkada pun mereka kan jungkir balik lah seperti kemarin itu. Elektabilitas PDI Perjuangan sampai 30%, Golkar turun banget. Apakah ini cara Golkar, cara Pak Setnov untuk mempercepat kenaikan juga atau gimana? Tapi yang harus dibaca hanya politik aja? Ya itu politik. Nah, tapi yang harus dibaca juga adalah bahwa tidak akan pernah ada dukungan yang permanen. Kita buktikan dari perjalanan Golkar dengan koalisi Merah Putih misalnya.
Makanya hari ini tulisan saya dimuat di sebuah media nasional. Saya mengurai itu dengan sangat jelas. Apakah kita boleh menunggu nih, apakah dukungan itu akan seumur jagung atau memang akan sampai pada ketika apa yang disampaikan di forum kemarin kata Bang Akbar bahwa akan mencalonkan Jokowi, akan sampaikah ke sana? Itu harus dibaca. Tapi ini Bang, hebat loh Bang, hebat loh. Baru Golkar loh yang mengatakan dukung Jokowi lagi nih. Di kelompok ya, kata Bang. Partai itu. Tadi kan itu kan satu spontanitas, ya bukan yang diorganisasi. Betul. Dengan sengaja. Bukan diformalkan. Dan spontanitas. Karena memang Munas itu kan terbuka. Betul. Ada siapa gagasan-gagasan beragam begitu. Tapi kalau menurut saya sebetulnya sebagai kekuatan politik, Partai Golkar juga tetap harus memposisikan diri sebagai kekuatan politik yang juga harus juga punya keberanian untuk menyampaikan sikap-sikap yang kritis. Karena partai politik itu kan mempunyai fungsi juga untuk menciptakan suatu mekanisme check and balance. Jadi pada satu waktu dia juga harus bisa mengatakan sesuatu dalam rangka fungsi check and balance-nya itu. Bang. Walaupun lebih tentu titik fokusnya kepada pembangunan sesuai dengan keberadaan Partai Golkar yang sudah punya pengalaman panjang dalam pembangunan. Bang. Terima kasih. Dan itu dilakukan Golkar juga sepanjang pemerintahan SBY kan, gitu check and balance-nya. Terima kasih Bang, terima kasih Mbak Lili karena kita sudah selesai untuk diskusi. Nanti kita akan diskusi tempat lain lagi. Dan pemirsa, kita akan lihat apakah nanti ketika benar Pak Jokowi akan melakukan reshuffle dan Golkar hanya mendapatkan 2 atau 3 kursi, dan partai mana yang akan tersingkir. Dan yang berikutnya lagi adalah dukungan dari Partai Golkar terhadap Pak Jokowi menjadi Presiden 2019. Apakah ini langkah taktis dari Golkar untuk bisa ikut dalam perahu naiknya pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi sehingga bisa mempercepat juga elektabilitas Golkar yang mengalami penurunan ketika kemarin mengalami gonjang-ganjing perpecahan. Dan kita akan melihatnya dalam waktu setahun 2 tahun ke depan. Terima kasih pemirsa. Kalau nggak nyubit nggak asik. Bang. Dunia politik penuh dengan intrik, kilik sana kilik sini, itu sudah wajar. Seperti orang adu jangkrik, kalau nggak ngilik nggak asik.